Oke, pada buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Denny, alhamdulillah kabarnya sudah baik. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi. Kalau tadi teman-teman bertanya-tanya, nih Pak Denny akan jelaskan. Kita akan berada di kelas inspirasi, ya. Temanya hari ini adalah belajar dari masa lalu. Masa lalu itu berarti sejarah untuk meraih prestasi di masa depan. Nah, Bapak yang tadi teman-teman lihat itu namanya Pak Harmaji. Siapa dia? Akan kita bahas ya. Sebelumnya seperti biasa kita akan Al-Fazon. Sebelum Al-Fazon. Kesepakatan. Kita akan membuat kesepakatan. Yang pertama kesepakatannya adalah niat ikhlas karena Allah. Ya, terima kasih Novel sudah membantu membacakannya. Niat ikhlas karena Allah, bukan niat karena apa-apa, sehingga kita bisa insya Allah diberikan berkah nanti di akhir. Yang kedua, mengaplikasikan habit yang baik. Habit itu kebiasaan yang baik, Novel. Duduknya yang sopan, tidak mencoret-coret layar, jika tidak perlu dimatikan. Jika nanti bertanya, misalnya terakhir ada sesi tanya jawab, nggak perlu teriak-teriak atau menjawab, tapi cukup raise your hand. Di situ ada aplikasi namanya raise your hand atau angkat tangan teman-teman. Nanti Pak Denny yang akan mengizinkan siapa yang akan bertanya atau siapa yang akan menjawab. Oke. Yang ketiga, fokus menyimak. Nanti menyimak yang akan disampaikan oleh Bapak Harmaji tadi. Dan yang keempat adalah menyalakan kamera. Teman harus menyalakan kamera ya. Kamera. Pak Denny dan Bu Rani, Bu Winda. Action. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, perlu teman-teman ketahui, hari ini kita ada giveaway, bukan giveaway sih. Apa namanya Bu? Reward bagi yang nanti di akhir bertanya atau yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Denny atau Bapak pemateri kita nanti, ya. Jadi silakan perhatikan baik-baik. Nanti yang bertanya ataupun yang mampu menjawab pertanyaan akan ada rewardnya. Rewardnya apa? Tentu saja sesuatu yang menarik dan benar-benar akan dikasih ya. Bukan ucapan terima kasih aja, tetapi kita akan wujudkan dalam sebuah benda. Oke teman-teman, jadi pasti teman-teman menyimak awal sampai akhir. Oke, seperti teman-teman tadi, teman-teman katakan biasanya kita bermain dulu. Permainan kita adalah berpikir sebelum berkata. Ya. Kata kuncinya ini. Sekarang pertanyaan Pak Denny, yang bisa menjawab silakan angkat tangan ya, raise your hand, angkat tangan. Pertanyaan Pak Denny, sebutkan apa yang ada di belakang Bu Rani sekarang. Yang bisa angkat tangan? Boleh? Tunggu. Pak Denny stop dulu. Apa yang ada di belakang Bu Rani sekarang? Silakan. Mundur sedikit lah, Bu. Aileen silakan menjawab, Aileen. Jam dan kayu. Jam dan kayu salah. Ingat kata kuncinya tadi, berpikir sebelum berkata. Ada lagi yang mau menjawab? Apa yang ada di belakang Bu Rani? Angin. Salah? Oh, tak ada angin, Pak. Mati, Pak. Iya, tapi ingat kata kuncinya, berpikir sebelum menjawab. Apa? Ya, Aileen lagi. Jilbab. Jilbab, salah. Bu Winda
Ya, mau menjawab. Silakan Bu Winda jawab. Bu Winda jawab ya. Jangan. Kapan dan jam Pak Denny? Papan dan jam, betul sekali. Winda jawabannya betul. Ingat kata kuncinya, berpikir sebelum berkata. Pertanyaan kedua. Apa, lihat kameranya seseorang ya, yang ada di belakang Aal? Mana? Nggak ada. Lihat Aal. Lihat Aal. Apa yang di belakang Aal? Kursi. Yang bisa angkat tangan? Sofa. Nah, nih, apa yang ada di belakang Aal? Yang bisa Saya tahu. Ya, siapa? Sofa. Noah. Salah? Sofa. Salah? Sofa dan bantal. Siapa tadi? Yang jawab Saya, terakhir? Noah. Hah? Nuha, betul. Coba suruh lagi habis ini ya. Terakhir. Silakan dijawab. Apa, siapa, nama lengkap Pak Denny? Angkat tangan. Pak Denny. Ailin, yang angkat tangan cuma Ailin. Denny Eko Wicaksono. Salah. Al. Denny Eko Wicaksono kan? Salah. Nuha tadi. Sani. Ani. Denny Eko Wicaksono. Ya betul. Sani betul. Barakallahu. Coba kasih tahu teman-teman tadi. Kenapa bisa betul? Karena udah sering. Karena pikir Sering. Karena berpikir dulu teman-teman, kata-kata sebelum berkata. Jadi ketika menjawab bukan jawabannya yang dibetulkan atau salahkan, tapi dia berpikir dulu. Denny Eko Wicaksono itu baru pada nilai betul. Oke, langsung saja ya. Pak Denny. Ya. Nah, itu tadi. Sekarang kita akan berkenalan dengan narasumber kita. Wah, siapakah dia? Tahu. Tidak tahu? Tahu. Duduk sini. Kita kenalan dulu yuk. Ya. Nama beliau adalah Bapak Harmaji SPD MSI. Wah, banyak kan? SPD MSI. Beliau beralamat di Pogalan, RT 21 RW 11, Pogalan, Trenggalek. Ada yang tahu di mana Trenggalek? Ailin tahu ya? Di Jawa Timur, ya. Sekarang beliau di sana. Nah, ini pendidikan S1 beliau di Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Malang tahun 2002 sampai 2007. 2007. Ya, kuliah beliau di situ. Terus S2-nya Sosiologi Politik Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2008 sampai 2012. Saat ini beliau mengajar sebagai guru sejarah di SMA Negeri 2 Trenggalek di Jawa Timur sana. Jadi sekarang beliaunya berada di Trenggalek sana. Nah, ini adalah foto beliau. Oke, langsung saja kita panggil dan kita persilakan. Yuk kita panggil teman-teman sama-sama yuk, Pak Harmaji gitu. 1, 2, 3. Pak Harmaji. Oke, silakan kepada Bapak Harmaji. Ya. Untuk semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah di SDI Green Camp di Tanjung Pinang. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ustadz Ustadzah yang ada di Sekolah The Green Camp di Tanjung Pinang Riau, dan ketiga adalah kepada seluruh anak-anakku yang semuanya berada di rumah. Semoga kalian sehat semuanya selalu. Dan tak lupa saya mengucapkan selamat pagi juga kepada guru-guru saya yang berada dimanapun panjenengan semuanya berada, termasuk dan juga keluarga-keluarga saya dan teman-teman saya dan seluruh guru-guru yang ada di seluruh Indonesia. Gimana anak-anak kabarnya? Baik semuanya, nah? Alhamdulillah Baik, baik. alhamdulillah. Iya, saya sungguh bahagia. Saya bahagia hari ini kalian semuanya senyum-senyum. Senyumnya tulus-tulus semuanya, senyumnya indah-indah semuanya. Nah, dan senyum-senyum itu semoga membawa semangat yang luar biasa bagi kesemuanya untuk bisa berkarya ya. Berkarya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini anak-anak, kamu semuanya di sini kan mencari ilmu ya, mencari ilmu. Kamu tahu kan semuanya pahalanya mencari ilmu? Pahalanya mencari ilmu nah sungguh luar biasa semuanya, nak. Nah, seperti itu. Sungguh luar biasa semuanya. Kalian pergi dari rumah untuk menuju ke depan handphone atau depan komputer semuanya, itu juga kalian harus berniat untuk mencari ilmu. Karena apa? Mencari ilmu adalah wajib, ya kan? Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Siapapun yang pengen mulia di dunia itu harus pakai ilmu, punya ilmu, dan siapapun yang mau mulia di akhirat dia harus juga mempunyai ilmu itu, ya. Jadi seperti itu. Nah, apalagi di bulan Ramadan ini anak-anak kalian semuanya dalam mencari ilmu itu tentunya pahalanya sangat luar biasa. Ingat bahwa pahalanya untuk yang ada bernilai sunnah itu sama juga dengan bernilai wajib. Sedangkan bagaimana untuk bernilai wajib? Pahalanya adalah dilipat gandakan 700 kali. Nah, seperti itu. Itulah mulianya di bulan Ramadan. Oke, anak-anak. Selamat pagi semuanya. Di sini pagi, sekarang jam 10.20. Saya kira sama ya? Sama di sana jam 10.20. Iya. Sama, Pak. Sama, sip. Iya. Baik, itu tadi perkenalan yang ada sudah disampaikan oleh Bapak Denny, dan seperti itu. Sekarang saya berada di SMA Negeri 2 Trenggalek ya. Sekarang anak-anak bisa melihat latar belakang yang ada di saya ini, ada gambar-gambar, ada banyak sekali, dan memang ini adalah ruangan saya. Yaitu ruangan saya diberikan ruangan khusus untuk mengelola, selain menjadi guru, untuk mengelola pojok literasi arkeologi ya. Pojok literasi arkeologi yang ini adalah sebuah fasilitas yang hanya 3 di Indonesia. Yang pertama di SMA Negeri Prambanan, yang kedua adalah di SMA 1 Temanggung, dan yang ketiga adalah di SMA Negeri 2 Trenggalek. Nah, seperti itu. Kemudian anak-anak, keseharian saya selain menjadi guru, saya juga sebagai tenaga ahli pelestari bidang sejarah dan budaya di Kabupaten Trenggalek, dan juga sebagai tim ahli cagar budaya yang ada di sana, yang tugasnya adalah untuk pelestarian benda-benda cagar budaya yang ada di Kabupaten Trenggalek khususnya dan di seluruh Indonesia pada umumnya, seperti itu. Oke anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita karena hari ini adalah jamnya sudah jam 10:30. Jamnya sudah 10:30, nanti kalian juga bisa untuk bertanya-tanya juga biar kita sifatnya nanti bisa enak ya anak-anak, kita bisa berbicara, bertanya jawab, terus kemudian kita saling curhat dan sebagainya. Nah, seperti itu. Curhatnya otomatis juga curhat terhadap materi yang akan kita laksanakan ini. Oke. Pokok permasalahan kita hari ini, oh ya, ini saya perlu perkenalkan dulu ya apa yang saya pakai ini. Nah, yang saya pakai ini mulai dari atas sampai ke baju ini adalah ya baju adat dari provinsi daerah ya dari Jawa. Tapi kita splitnya adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, seperti itu. Nah, kenapa saya harus pakai dari daerah Yogyakarta? Karena di tempat kami yang pertama itu adalah merupakan dulu-dulunya adalah wilayah dari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Selain dari leluhur-leluhur kami adalah juga berasal dari Yogyakarta. Nah, jadi seperti itu. Terus yang kedua, yang di atas ini namanya adalah Blangkon. Nah, Blangkon ini
adalah mempunyai makna filosofis semuanya. Nah, pelipetnya yang ada di sini ada lipatan di sini. Ini jumlahnya adalah 17. Nah, jumlahnya ada 17. Nah, ini menandakan 17 rakaat. Ya, 17 rakaat itu adalah bagaimana rakaat kita waktu sholat wajib, sholat maktubah itu. Terus kemudian, ya kan, mulai dijumlah dari subuh hingga isya kan semuanya adalah 17. Nah, semuanya rakaatnya. Lalu kemudian di sini, di belakang, maaf saya lepas ya, di belakang sini ini ada dua ini ya, dua pita yang ini adalah melambangkan dua. Satu syahadat dan yang satunya adalah syahadat Allah dan satu adalah syahadat Rasul. Terus kemudian ada apa kayak pentol di sini. Nah, ini adalah merupakan makna filosofisnya adalah kita harus berpikiran untuk bisa mengharap kepada Tuhan Yang Maha Esa dan semuanya tidak harus bisa dikatakan semuanya. Jadi ini berkaitan dengan apa yang sudah diajarkan Bapak Denny tadi, berkata sebelum bertindak. Nah, jadi seperti ini adalah maknanya adalah kita seorang itu harus bisa menyimpan rahasia. Dan kita harus berada di depan orang lain itu seakan kita tidak punya beban, karena kita adalah semuanya adalah bisa menyenangkan hati sesama. Saya pakai lagi, nah, seperti itu. Itu adalah makna filosofisnya. Terus yang kedua, baju yang saya pakai ini namanya adalah baju peranakan, ya, baju peranakan. Baju peranakan. Nah, baju peranakan ini adalah baju yang sering dipakai para abdi dalam yang ada di Kesultanan Kesultanan Yogyakarta, di keraton itu. Nah, seperti itu. Makna filosofisnya adalah apa? Ini adalah makna filosofisnya adalah merupakan syariat juga. Ini baju ini diciptakan oleh Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono yang kelima. Nah, waktu itu Ngarso Dalem pergi ke sebuah pesantren yang ada di Banten. Nah, seketika itu beliaunya juga mengetahui, oh ternyata bajunya itu panjang-panjang dan bagus-bagus sekali. Nah, kemudian beliau pulang langsung membuat baju yang namanya ini adalah baju peranakan. Nah, ini motifnya adalah lurus, garis-garis lurus semuanya seperti ini kalau saya zoom. Nah, ini garisnya ini 3 dan 4 ya. Jadi ini ada 3, terus ini 3 garis gini, terus ini ada 4 garis seperti ini. Ini adalah maknanya adalah makna telupat. Nah, telupat ini adalah 3 dan 4 dijumlah menjadi 7. 7 itu bagi orang Jawa adalah maknanya pitu. Nah, pitulungan. Nah, seperti itu. Terus kemudian di sini di lengan saya ini ada kancing. Kancingnya adalah berjumlah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini maknanya apa? Maknanya adalah syahadat. Nah, syahadat rukun maknanya adalah rukun Islam kita yaitu 5. Nah, itu adalah sebuah kewajiban umat manusia ketika dia hidup di dunia dan juga harus melaksanakan ajaran Islam. Nah, seperti itu. Jadi sesuai dengan ayat Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Gusti Allah tidak akan menciptakan manusia dan jin hanya kecuali satu, yaitu adalah beribadah. Nah, seperti itu. Hari ini kita beribadah, anak-anak. Beribadah. Kita beribadah untuk mencari ilmu. Oke, itu adalah prolog dari saya. Nanti kita bisa bertukar pikiran untuk di belakang nanti. Nah, pertama yang akan kita buka hari ini, pokok pembicaraan saya, ini adalah sejarah guru kehidupan. Nah, seperti itu. Sejarah sebagai guru kehidupan. Mengapa disebut guru kehidupan? Karena di sejarah itu menyimpan berbagai macam banyak hal, termasuk pembelajaran-pembelajaran. Karena apa? Sejarah itu adalah sesuatu hal yang harus kita jalani. Nah, seperti itu. Lanjut ke slide selanjutnya, Pak Denny. Lagi? Ya, ini adalah foto saya waktu dulu saya masih bertugas di Aceh. Nah, di waktu itu saya bertugas di Sabang. Saya ngajar di Sabang juga, di SMA Negeri 2 Sabang sama Madrasah Aliyah Negeri Sabang juga. Nah, itu. Mengapa sejarah itu adalah sebagai guru kehidupan? Ya, sejarah sebagai guru kehidupan itu karena apa? Sejarah itu adalah ilmu, ya. Ilmu yang mempelajari manusia tentang apa? Peristiwa masa lalunya. Ilmu yang mempelajari peristiwa yang bagaimana? Yang unik. Ilmu yang mempelajari peristiwa yang bagaimana? Yang tidak bisa berulang lagi. Terus dia mempunyai sebuah pengaruh yang sangat luar biasa bagi perkembangan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, karena sejarah itu adalah kehidupan sebagai guru kehidupan, maka kita seyogianya tidak bisa dan tidak boleh untuk meninggalkan
masa lalu. Nah, seperti itu. Jadi ada semacam ungkapan. Kalau ungkapan kita ada sebuah lagu itu, masa lalu biarlah berlalu. Nah, itu ya. Itu kira-kira boleh nggak kita meninggalkan masa lalu? Nggak boleh. Itu dia lagunya. Nah, ya. Jadi kita itu tidak boleh untuk meninggalkan masa lalu, ya kan? Karena apa? Mau dengar suara Puret. Nah, karena apa? Di masa lalu kita menyimpan berbagai macam, dan di masa lalu itu adalah sebagai pembelajaran kita untuk apa ya, menapai masa yang akan datang. Jadi itu anak-anak. Nah, itu dari sini ada yang ditanyakan tentang pengertian sejarah. Jadi sejarah adalah ilmu tentang peristiwa masa lalu dan tidak bisa berulang. Karena dalam sejarah itu adalah tersimpan, yaitu namanya sejarah sebagai guru kehidupan. Jadi seperti itu. Bisa dilanjut ke next slide, Pak Denny? Bisa. Iya. Oke, anak-anak. Ya, kalian bisa mengamati gambar-gambar yang ada di sini. Nah, semuanya. Itu kira-kira semuanya ada di mana? Ada di Penyengat, ada di Pulau Penyengat, iya betul. Itu ada masjid peninggalan dari Kesultanan ya Raja Ali Haji waktu itu. Dan Raja Ali Haji itu adalah merupakan yang pencipta dari Gurindam 12. Nah, luar biasa waktu itu. Saya kenal dengan Gurindam 12 karena ada lagunya kayak gitu. Nah, terus kemudian yang di bawahnya, ini adalah apa? Kerkhof ya. Kerkhof ini adalah dikenal sebagai makam atau pemakaman orang-orang Belanda. Nah, seperti itu. Pemakaman orang-orang Belanda yang ada di Indonesia itu semuanya jamak untuk disebut sebagai kerkhof. Nah, seperti itu, kerkhof. Jadi kerkhof itu adalah pemakaman orang-orang Belanda. Nah, seperti itu. Ini semuanya kan dekat di rumah kamu semuanya, nah. Ya kan? Itu di Tanjung Pinang. Nah, di mana? Tanjung Pinang. Dekat. Nah, semuanya dengan rumah kamu, nah. Nah, seperti itu. Terus kemudian berikutnya itu ada pesawat. Nah, itu ada pesawat terbang. Ngapain juga pesawat terbang itu semua nyangsang di situ ya? Nyangkut lah di situ semuanya. Jadi gini, itu adalah pesawat terbang. Pesawat terbang adalah waktu itu merupakan hadiah dari orang-orang yang ada di Aceh, ya, orang-orang di Aceh untuk mengumpulkan harta bendanya untuk membeli pesawat terbang. Yang pesawat terbang itu dihibahkan kepada pemerintah Republik Indonesia, dan ini pesawat ini adalah hibah dari Nyak Sandang. Seperti itu keluarga Nyak Sandang, seorang nama yang bernama Nyak Sandang, itu warga dari Aceh semuanya. Nah, seperti itu. Jadi ini semuanya adalah semua peninggalan sejarah sebagai bukti keotentikan kita bahwa pada masa lalu itu kita punya sejarah yang panjang. Kita punya peristiwa yang besar di masa lalu. Dan kita adalah bukan sebagai bangsa yang remeh, tapi kita adalah bangsa yang mempunyai peradaban yang sangat luar biasa. Buktinya apa? Buktinya adalah kita punya semuanya di masa lalu. Seperti Kerkhof. Kerkhof ini adalah maknanya apa? Maknanya adalah bahwasannya kita di masa lalu banyak orang Belanda yang ditinggal. Orang Belanda yang tinggal di tempat kita. Nah, seperti itu. Artinya apa? Bahwasanya di Tanjung Pinang dulunya adalah merupakan daerah yang bukan sekedar daerah yang dikucilkan atau daerah apa. Justru pada saat masa lalu, Tanjung Pinang adalah sebuah daerah yang sangat besar sebagai pusat budaya dan pusat ekonomi juga waktu itu. Kemudian ada di situ Masjid Ali Haji di Pulau Penyengat. Artinya Pulau Penyengat itu adalah bukan sebuah pulau yang sepi, tapi ternyata Pulau Penyengat juga punya peradaban yang sangat luar biasa, ya kan? Ada masjidnya, ada rumah tinggalnya, ya kan? Ada terus kemudian di situ ada gapuranya, dan ini sungguh sangat luar biasa sekali. Nah, seperti itu. Seandainya saya belum pernah untuk pergi ke Pulau Penyengat, pengen sekali untuk saya ke sana, seperti itu. Nah, oke. Bisa untuk dilanjutkan. Jadi terima kasih Pak Denny. Ini semuanya foto-foto sumbangan dari Pak Denny untuk memfotokan kepada saya terus dikirim ke saya. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus mengapa kita harus belajar sejarah? Nah, itu. Jadi mengapa kita harus belajar sejarah? Nah, dengan belajar sejarah itu kita mempunyai sesuatu hal untuk apa? Membangkitkan imajinasi kita. Ya, membangkitkan imajinasi kita.
dengan membaca sejarah, dengan mendengarkan peristiwa sejarah, dengan mengetahui peristiwa sejarah, kita seakan berlawatan ke masa lalu, ya kan? Nah, seperti itu. Contoh misal, kalau anak-anak melihat apa ya? Melihat Pulau Penyengat, ya, melihat Pulau Penyengat, melihat masjidnya. Tentu saja anak-anak kan berpikir, oh, masjid yang ada di Pulau Penyengat tinggalan dari Raja Ali Haji itu apakah seperti itu bentuknya? Nah, akhirnya apa? Kita seolah-olah merekonstruksi, ya toh? Membayangkan, oh, seperti dulu masjidnya adalah ini ya, mungkin bentuknya seperti ini, seperti ini. Nah, kalau kita mendengarkan peristiwa sejarah yang pada masa pemerintahan Ali Haji, seakan-akan kalau kita membaca di situ, maka kita seakan-akan apa? Berlawatan, piknik. Nah, piknik pada masa lalu pada saat pemerintahan Raja Ali Haji seperti itu. Nah ya, terus kemudian kalau kita seakan-akan kalau kita melihat apa ya, sebuah peradaban yang besar, kita seolah-olah oh seperti ini. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian fungsi yang kedua, mengapa kita harus belajar sejarah? Yang kedua adalah memperluas wawasan intelektual kita. Ya, memperluas wawasan intelektual kita. Kepandaian kita, wawasan kita itu haruslah luas. Mengapa kita harus luas wawasan kita? Karena ada sebuah pepatah. Nah, pepatahnya apa? Pepatahnya jangan seperti katak di dalam tempurung, ya kan? Coba kalau kalian mau bisa membayangkan kan, katak itu kalau ada di dalam tempurung, gitu. Katak itu ada di dalam tempurung, apa yang dia ketahui? Kan cuma di dalam tempurung itu kan? Nah, cuman ada di dalam tempurung itu, seolah-olah dia sudah menjadi raja di situ. Seolah-olah pengetahuannya sudah melebihi yang ada di situ. Karena apa? Mereka hanya kataknya ada di dalam tempurung. Coba tempurungnya itu dibuka. Wah, kan luar biasa sekali. Ketika tempurung dibuka, apa yang diketahui katak? Ternyata katak itu adalah sesuatu yang sangat kecil, ya toh? Kalau di dalam tempurungnya seperti itu ditumpangkan ke katak, otomatis kataknya kan dia merasa, oh saya paling besar di sini. Tapi ketika tempurungnya dibuka, oh kataknya ternyata katak itu adalah makhluk yang relatif sangat kecil. Masih di situ ada batu, di situ ada macam-macam banyak sekali. Sehingga yang terjadi apa? Nah, kita tidak boleh seperti katak yang ada di dalam tempurung. Kita merasa bisa, kita merasa berkuasa. Nah, akhirnya apa? Kita menjadi orang yang sangat sombong. Oleh karena itu kita harus membuka wawasan kita keluar supaya kita menjadi orang yang memiliki intelektual yang sangat bagus. Ketika orang itu punya ilmu yang sangat luas, ya, ketika orang itu punya ilmu yang sangat luas dan pemahaman yang sangat mendalam, maka dia akan menjadi orang yang bijaksana. Ya, tahu tak? Namanya orang bijaksana. Orang bijaksana itu seperti apa? Orang bijaksana itu adalah orang yang tidak pandai untuk menyalahkan. Sedikit-sedikit salah, sedikit-sedikit tidak betul, sedikit-sedikit keliru. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, kalau kita menjadi orang yang mempunyai orang yang bijaksana, kita tidak sedikit-sedikit menyalahkan. Nah, seperti itu. Apa? Kita harus menggali dulu. Kita harus bertabayun dulu. Kita harus mengklarifikasi dahulu. Nah, seperti itu. Terus berikutnya nomor 3, kita adalah mengapa harus belajar sejarah adalah untuk memperdalam simpati. Simpati itu apa? Simpati itu adalah perasaan kita, ya. Perasaan kita. Bahwasanya perasaan kita itu adalah sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Dari barat sampai ke timur, dari Aceh, dari Sabang sampai ke Merauke, dari Pulau Rondo sampai dari Niama sampai ke Pulau Rote. Nah, Pulau Rondo itu ada pulau yang di sebelahnya Sabang, itu ada pulau kecil. Nah, pulau kecil, pulaunya penuh ular. Saya pernah ke sana itu. Nah, waktu itu dikawal oleh para marinir angkatan laut. Nah, di situ karena pulaunya penuh ular, kita tidak punya ilmu untuk menghadapi ular kan. Nah, otomatis kita membutuhkan orang untuk bisa ilmu untuk bisa menghadapi ular. Nah, seperti itu. Nah, semuanya yang ada di Indonesia itu adalah berbagai macam ragam suku bangsa. Oleh karena itu kita harus apa? Ada sebuah pepatah yang menyatakan di situ bumi dipijak, di situ langit dijunjung, ya. Di situ bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apa artinya? Artinya kita harus bisa menempatkan diri kita di dalam daerah itu untuk bisa menjadi bagian dari masyarakat yang ada di daerah tersebut. Nah, itu. Kemudian yang keempat, kita membantu mengendalikan khayalan yang sebenarnya di alam mimpi. Ya kan? Kalau kita melihat sesuatu, kita seakan-akan,
Khayalan kita itu kemana-mana. Tidak ada yang bisa mengendalikan. Ya toh? Kalau kita ngerti Borobudur, kita tahu Borobudur, wah sedemikian hebat, sedemikian besar. Wah itu yang membangun siapa ya? Jangan-jangan yang membangun adalah ini. Oh jangan-jangan yang membangun bukan manusia. Dan lain sebagainya seperti itu. Khayalan kita kan kemana-mana. Tapi kalau kita belajar sejarah, khayalan kita akan dikendalikan. Dikendalikan lewat apa? Dikendalikan lewat pengetahuan yang sudah kita pelajari seperti itu. Nah, berikutnya adalah mengapa kita harus belajar sejarah adalah mengajarkan kepada masyarakat bagaimana cara untuk berpikir. Berpikir sejarah itu adalah berpikir secara komprehensif, berpikir secara luas. Ingat permainan Pak Denny tadi adalah berpikir sebelum berkata. Jadi kita itu sebelum mengeluarkan pendapat, sebelum kita itu berkata, kita harus mikir dulu. Kita harus berpikir. Nah, dalam sejarah pun diajarkan seperti itu. Dalam metode sejarah, karena sejarah disebut ilmu, sejarah punya metode. Bagaimana untuk menguak sejarah? Menguak sejarah itu berbagai macam. Yang pertama, dia adalah mengumpulkan sumber. Mengumpulkan sumber itulah disebut langkah heuristik. Heuristik mengumpulkan sumber semuanya dikumpulkan. Apakah sumber itu semuanya dipergunakan? Tidak. Sumber itu harus kita pilah. Ada sebuah langkah yang namanya kritis. Langkah kritik. Nah, langkah kritik. Kita kritik sumber itu, baik itu secara intern, baik itu secara ekstern, baik itu secara bahan maupun secara nilainya, baik secara bendanya maupun secara isinya. Itu semuanya harus dipilah, dikritik. Nah, setelah dikritik, diapakan? Yang ketiga adalah diinterpretasi. Nah, kita membuat kesimpulan. Kita buat kesimpulan. Oh, kalau ini ketemunya adalah arca Dwarapala, di situ adalah ketemunya ada arca dewa ketemu Durga, maka ini adalah sebagai bangunan yaitu pemuja Siwa. Nah, ini adalah bangunan candi Siwa. Nah, seperti itu. Itu interpretasi. Dan setelah itu langkah yang terakhir adalah langkah itu penulisan sejarah. Jadi seperti itu, orang itu kan seperti itu. Sebelum orang berbicara dia harus apa? Kumpulkan sumber dulu. Kemudian apa? Dikritik sumber itu dipilah-pilah. Terus kemudian diinterpretasi, baru kemudian berkata. Nah, jadi tidak langsung ngomong, wah ini harus, tidak bisa. Kita tidak boleh menghakimi orang secara sepihak. Nah, seperti itu. Harus ada apa? Harus ada perkataan, harus ada langkah-langkah untuk bisa menginterpretasi sehingga apa yang kita katakan itu adalah sesuatu hal yang bisa dipertanggungjawabkan, ya toh? Nah, dipertanggungjawabkan. Apakah dipertanggungjawabkan di dunia saja? Oh, tidak. Itu akan dipertanggungjawabkan ke akhirat, besok juga akan ditanyai. Itulah ada yang namanya hisab, ya. Nah, jadi seperti itu. Baik. Terus kemudian yang tak kalah pentingnya mengapa kita harus belajar sejarah adalah dengan belajar sejarah kita akan memperluas, kita akan memperkuat nasionalisme kita. Nasionalisme. Kita adalah sebuah bangsa yang besar, mempunyai sejarah yang sangat panjang, mempunyai sejarah perjuangan yang sangat panjang, mempunyai semangat untuk bisa berjuang merdeka. Nah, seperti itu. Kita adalah sebuah negara di mana kemerdekaan kita tidak hanya pemberian orang lain, tapi kemerdekaan kita itu adalah sebagai bagian dari apa? Perjuangan kita untuk memperoleh kemerdekaan itu dengan keringat dan darah kita sendiri, tanpa kita meninggalkan bahwasanya kemerdekaan itu adalah merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kalau tidak dengan pertolongan Allah, maka apakah kita bisa merdeka? Oh, tidak bisa. Ya, nah, tak bisa. Nah, kita untuk bisa merdeka tanpa kita harus berusaha, terus kemudian berdoa. Jadi maknanya apa? Kita dalam keseharian kita adalah apa? Berdoa dan berusaha. Itu. Dari sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut lagi. Monggo Pak Denny, silahkan untuk dilanjut slide. Next slide. Oke, itu anak-anak ya, mengapa kita harus belajar sejarah. Nah, selanjutnya kita akan ngomongin tentang peninggalan sejarah di Indonesia. Nah, peninggalan sejarah di Indonesia itu banyak sekali anak-anak. Ya, mulai dari pada masa prasejarah, ada lagi pada masa klasik Hindu-Buddha, ada lagi masa datangnya Islam di Indonesia, ada lagi masa kolonial, ada lagi masa kemerdekaan, dan ada lagi pada pasca kemerdekaan. Semuanya adalah peninggalan sejarah. Nah, oleh karena itu kita ada semacam pertanyaan, sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan kategorinya sejarah? Apakah itu kategorinya benda yang disebut sejarah itu harus berumur ratusan tahun?
berumur puluhan tahun apa berumur ribuan tahun. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang dimaksud dengan sejarah itu adalah semuanya yang bisa dengan kategori umur waktu yaitu 50 tahun. Nah, 50 tahun itu bisa disebut sebagai sejarah. Nah, bangunan-bangunan sejarah itu kriterianya adalah minimal itu adalah 50 tahun. Oke. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan prasejarah? Ini sejak munculnya manusia ketika belum mengenal tulisan. Ya, kalau ketika manusia belum mengenal tulisan itu disebut prasejarah. Kemudian lagi klasik Hindu-Buddha. Nah, klasik Hindu-Buddha itu adalah ketika manusia pada saat itu mulai masuknya agama Hindu dan agama Buddha di Indonesia. Baru kemudian adalah masa Islam, masuknya agama Islam di Indonesia. Nah, kemudian masa kolonial, ini masuknya Portugis, yaitu VOC, Belanda, ataupun penjajah-penjajah siapapun yang masuk di Indonesia. Yaitu. Mereka mengapa? Mereka adalah ada koloni-koloninya, perkumpulannya. Nah, kemudian ada masa kemerdekaan. Ini adalah masa di mana terjadinya perjuangan menuju kemerdekaan. Jadi dari Budi Utomo, pergerakan hingga proklamasi. Ingat, perjuangan kita itu ada dua. Satu, perjuangan lewat senjata, menyerang. Dan yang kedua adalah perjuangan lewat organisasi. Nah, jadi kalau kita berjuang itu harus ada organisasi. Jadi setiap pemimpin yang sudah lengser atau pemimpin yang sudah tidak menjabat, maka akan digantikan oleh yang ada di bawahnya untuk naik ke atas. Jadi ada kaderisasi. Seperti itu. Silakan Pak Denny. Selanjutnya. Oke. Nah, ini adalah salah satu salah satu benda peninggalan sejarah. Jadi karena benda peninggalan sejarah itu apa saja, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pada masa prasejarah. Nah, pada masa prasejarah, benda-benda itu adalah seperti yang ada di layar itu, anak-anak. Ada yang bentuknya lumpang, ada yang bentuknya dolmen, ada yang bentuknya batu dakon, ada yang bentuknya menhir. Nah, kita akan bahas sedikit saja. Lumpang itu adalah sebuah benda di mana benda tersebut adalah berbentuk bulat. Nah, itu pergunakannya adalah apa? Kegunaannya adalah ya satu, dia sebagai bagian dari penyangga tiang. Ya, penyangga tiang. Nah, kedua apa? Fungsi yang kedua adalah untuk menumbuk bahan makanan. Entah itu beras, entah itu jagung, entah itu umbi, entah itu apapun juga. Nah, dari situ ditumbuk, terus selanjutnya dikeluarkan untuk menghaluskan makanan itu. Nah, kan tidak mungkin kalau kita makan beras itu sama kulit-kulitnya kan tidak mungkin. Nanti kan kita seperti kuda lumping. Nah, jadi makannya sama kulit-kulitnya. Jadi itu dikupas dahulu. Kupasnya lewat apa? Kupasnya lewat ditumbuk kayak seperti itu. Kalau sekarang kan tidak ada orang numbuk. Nah, kalau sekarang kan sudah masuk ke tempat penyelepan padi. Nah, itu jadi seperti itu. Oke. Yang kedua adalah dolmen. Dolmen di situ seperti yang gambar nomor 2 yang itu ya, itu adalah merupakan tempat untuk meletakkan persajian atau juga sering disebut sebagai meja batu. Nah, karena pada masa dulu kan kepercayaannya kan agama Islam belum masuk di tempat kita. Jadi yaitu kepercayaannya adalah kepercayaan animisme dan dinamisme. Apa itu animisme? Animisme itu adalah kepercayaan kepada unsur-unsur alam. Misalnya, kalau ada petir kan suaranya keras. Nah, petir suaranya keras, orang takut. Nah, semuanya sama petir, ya ada orang yang tak takut sama petir. Nah, kalian semua kalau lihat petir, terus kemudian ada kilat, kan sering teriak. Nah, teriak kalau yang itu cari nama-namanya. Nah, ada petir nah, seperti itu. Ya, seperti itu ya. Jadi itu. Jadi petir itu adalah sesuatu yang pada masa lalu itu kan pada masa sekarang pun itu kan suatu unsur yang menakutkan. Nah, oleh karena itu orang menyembah petir, orang menyembah hujan, orang menyembah apapun juga. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah animisme. Dinamisme itu adalah kepercayaan yang mengkultuskan sebuah benda. Ada pohon besar, kemudian dikultuskan. Oh, di sini tempat, dan sebagainya, dan sebagainya. Ada benda, apapun juga, kayak seperti
batu besar ataupun seperti itu. Itu namanya animisme dan itu namanya dinamisme. Jadi itu anak-anak. Terus kemudian yang ketiga itu ada batu dakon ya. Ada tulisannya batu dakon. Nah, batu dakon itu apa? Batu dakon itu adalah batuan yang dilubangi seperti halnya permainan dakon. Nah, ada batuan yang dilubangi seperti halnya permainan dakon. Nah, mengapa itu disebut batu dakon? Nah, itu adalah mungkin bentuknya juga mirip seperti dakon. Nah, seperti itu. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah ini fungsinya yang pertama adalah untuk ini menghitung masa tanam ya, menghitung masa tanam. Kan itu lubangnya kan tidak sama. Jadi antara batu dakon satu dengan batu dakon yang lain itu tidak sama lubangnya, mau bentuk maupun jumlahnya. Tidak sama bentuknya. Jadi batu dakon di tempat lain itu bentuknya adalah kotak. Terus kemudian ada lubang-lubangnya. Kalau di sini ini batu dakon ini dipahatkan pada sesuatu hal yang sangat utuh. Ya, sesuatu hal yang sangat utuh. Batu yang utuh kemudian dilubang-lubangi. Nah, itu adalah untuk menghitung masa tanam. Selain yang kedua adalah untuk keperluan upacara-upacara atau keperluan kepentingan religi, peribadatan pada masa lalu. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah menhir. Nah, itu di situkah kamu melihat menhir. Menhir itu apa? Menhir itu adalah tugu batu. Ya, bentuknya kan seperti itu. Tugu batu, ada yang kotak, ada yang bulat. Nah, seperti itu. Tugu batu itu bukan diletakkan ditidurkan seperti ini enggak, tapi itu adalah diberdirikan. Nah, dari situ tugu batu tersebut adalah fungsinya untuk menghadirkan roh nenek moyang masuk di situ. Nah, itu lewat media tugu batu tersebut. Nah, itu menhir, ya, itu menhir. Tingginya pun berbagai macam. Ada tingginya 1 meter. Jadi itu anak-anak ada garisan warna hitam putih itu adalah skala. Jadi skala dari garisan itu kita bisa mengetahui, oh ini kalau misalkan hitam putihnya ada berapa, ada 10 berarti 1 meter. Kalau itu ada 5 berarti 50 cm. Kalau ada kecil-kecil 25 cm dan sebagainya dan lain sebagainya seperti itu. Jadi biar kita itu asal memfoto tidak memfoto, kan kalau kita ambil gambar, foto tanpa adanya skala kan kita tidak tahu. Nah, tidak tahu oh berapa besarnya, berapa ini. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kalau ada skala itu otomatis kita bisa mengetahui berapa besarnya dan panjangnya. Oke Mas Denny, langsung menuju ke slide selanjutnya. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan dari saya nih, Pak Armaji. Oh, itu kan di foto itu ada Pak Armaji di situ lagi ngapain dan di mana itu gitu. Posisi tepatnya itu. Oh jadi gitu. Bisa ya, dijelaskan kepada teman-teman. Ya. Ini saya ada foto di situ, itu sudah ngapain juga itu. Nah, ini adalah bagian dari tugas saya sebagai tenaga ahli pelestari kebudayaan, dan juga tenaga ahli cagar budaya di tempat kami. Kami tugasnya adalah satu mengidentifikasi. Setelah melakukan identifikasi, langkah yang kedua adalah melakukan kajian, baik itu penelitian maupun langkah sejenis. Setelah melakukan penelitian, baru kemudian kita membuat langkah kajian untuk nanti kita rekomendasikan kajian kita serahkan kepada bupati atau gubernur ataupun di tingkat-tingkat lain yang untuk harus bisa menetapkan benda-benda tersebut sebagai benda cagar budaya. Artinya apa? Kalau benda itu sudah ditetapkan statusnya sebagai benda cagar budaya, peringkat kabupaten atau provinsi atau nasional, maka orang lain tidak boleh untuk bisa menghancurkan. Orang lain tidak bisa untuk merubah dengan seenaknya atau memindahnya. Nah, seperti itu. Artinya apa? Benda cagar budaya tersebut sudah dilindungi oleh undang-undang. Nah, seperti itu. Jadi keseharian saya ya seperti itu. Selain ngajar, kita naik ke puncak gunung. Biasanya kalau objek-objek prasejarah kita harus naik ke puncak gunung, naik turun bukit dimanapun berada. Nah, seperti itu. Karena apa? Letak geografis yang ada di kabupaten kami itu adalah bergunung-gunung. Nah, seperti itu. Jadi itu keseharian kita.
Nah, kita mengukurnya, kita mengidentifikasinya. Jadi kita mengukur, terus kemudian kita melihat keletakannya berada di mana, ataukah di pinggir gunung, ataukah di pinggir sungai, atau di lereng gunung, atau dimanapun, itu adalah kaitannya juga dengan kegiatan yaitu identifikasi. Setelah itu ditetapkan sebagai benda cagar budaya yang dilindungi undang-undang dan tidak boleh orang seenaknya bisa merubah, mengganti, dan bahkan menghancurkan benda tersebut. Akhirnya apa? Nah, nanti akan kita bahas di belakang. Mengapa harus ada cagar budaya? Nah, seperti itu. Jadi itu Bapak Denny ya. Jadi itu Oke, jawaban baik. kita. Ada yang ditanyakan? Monggo silahkan. Ya, langsung aja ya. Iya, siap. Nah, ini adalah peninggalan sejarah dari masa klasik. Di situ ada candi, di situ ada prasasti, di situ ada arca. Nah, seperti itu. Candi. Nah, candi itu adalah candi Penataran. Ya, candi Penataran yang ada di daerah Blitar, tempat asal saya. Asal saya di Blitar, rumah saya aslinya. Nah, kemudian di situ candi Penataran itu adalah candi yang sangat luas kompleknya. Nah, mengapa candi itu dibuat? Candi itu dibuat adalah untuk pengebumian dari abu-abu raja. Atau yang kedua adalah untuk sarana peribadatan. Nah, itu. Yang kedua itu adalah prasasti. Apa yang disebut dengan prasasti? Prasasti adalah batu bertulis atau lempengan tembaga atau apapun juga yang di situ ada huruf, ada tulis-tulisannya, digores-goreskan. Isinya apa? Isinya macam-macam. Bisa adalah penganugerahan sebuah tanah. Yang kedua adalah isinya adalah penetapan sebuah bangunan. Atau ketiga adalah isinya adalah penyelesaian sebuah hutang piutang. Nah, seperti pada prasasti Bendosari. Nah, itu banyak macam-macam prasasti, nanti bisa ditanyakan. Kemudian yang ketiga adalah arca. Nah, di situ ada arca. Arca itu adalah bentuk figur manusia atau setengah manusia atau percampuran antara manusia dan hewan atau hewan. Nah, atau apapun juga. Nah, di dalam arca itu ada ilmu khusus untuk mempelajarinya, yaitu ilmu ikonografi. Nah, seperti itu. Kalau dalam prasasti, itu ada ilmu khusus mempelajarinya, yaitu kajian epigrafi, dan banyak-banyak lagi. Selain itu banyak lagi, ada arca, ada prasasti, ada patirtan, dan sebagainya. Nanti bisa ditanyakan di belakang. Silahkan, Pak. Nah, ini adalah peninggalan pada masa Islam. Ya, pada masa Islam, itu peninggalannya adalah berupa masjid, atau bentuk kebudayaan-kebudayaan lain, atau mungkin nisan-nisan makam-makam. Nah, sebelah kiri itu ada seperti masjid ya. Ini adalah komplek masjid yang ada di Sunan Kudus. Komplek masjid yang ada di Sunan Kudus. Nah, seperti itu. Itu masjidnya ada di sebelah ya, itu Masjid Pak Denny. Nah, itu ada masjid. Nah, ini ada di daerah Sunan Kudus. Nah, di situ. Di Kudus yang letaknya ada di Provinsi Jawa Tengah. Nah, kalau adik-adik ke sana, monggo silahkan. Nah, seperti itu. Itu adalah masjid. Masjid itu adalah kalau di tempat kita, khususnya di Jawa atau di Nusantara, masjid itu adalah bentuknya kotak ya. Bentuknya kotak, terus kemudian seperti apa kayak arena sabung ayam lah, seperti itu. Di situ ada pengimaman, ada tempat imam untuk sholat. Terus kemudian pada masa Sultan Mataram Islam itu ada tempat khusus kayak seperti apa ya? Tempat yang ada kotaannya, kotaan tersendiri. Itu namanya maksura. Maksura itu adalah tempat sholatnya khusus ngarso dalem sultan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di situ yang ada di sebelah, nah itu adalah menara Masjid Kudus. Nah, yang kayak bata ditata naik. Nah, itu menara. Nah, masjid-masjid yang ada pada masa Islam dulu itu tidak langsung menghancurkan kebudayaan pada masa sebelumnya, namun dipadukan. Karena apa, anak-anak? Untuk menyebarkan agama Islam itu adalah tidak dengan kekerasan. Karena apa? Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Bagaimana ketika kita menyebarkan agama Islam itu adalah rahmat seluruh umat. Sehingga dengan kita di situ menyebarkan agama Islam, itu kita tidak bisa untuk menghancurkan kebudayaan yang pada masa lalu, justru kita adalah memadukan. Maksudnya apa? Supaya Islam itu datang dengan damai, tidak dengan kekerasan, dan Islam itu orang masuk dalam keadaan ke dalam agama Islam itu adalah dia berawal dari hatinya, bukan paksaan, bukan todongan, tapi adalah berawal dari hatinya. Itu adalah merupakan bentuk akulturasi atau
maksud-maksud pada masa lalu supaya apa? Islam itu tidak datang dengan kekerasan, tapi Islam itu adalah agama damai, rahmatan lil alamin. Nah, seperti itu. Jadi Nabi Muhammad itu kan diutus untuk apa? Nah, untuk memperbaiki akhlak umat. Nah, itu liutamima maharimal akhlak. Nah, seperti itu. Terus kemudian di situ ada makam. Nah, makam-makam itu adalah makam-makam Islam. Itu saya foto di sebelahnya pemakaman Syekh Asmorokondi yang ada di Tuban. Jadi di sebelah di pemakaman kompleksnya pemakaman Syekh Asmorokondi di daerah Tuban itu ada pemakaman Islam seperti itu. Batu-batu apa nisannya adalah nisan umumnya berbentuk berbentuk kurung kurawal dengan hiasan-hiasan bulan sabit atau hiasan-hiasan lain adalah tulisan-tulisan Arab. Kalau di daerah Troloyo itu ada inskripsi Arab, misalkan ada penggalan dari surat apa saya lupa itu, yaitu ini setiap manusia itu bisa, setiap manusia akan mati. Nah itu, jadi apa saya lupa ayatnya, mohon maaf, nanti saya ingatkan lagi. Nah nanti akan saya ingatkan lagi. Ya, jadi seperti itu. Terus kemudian ada lagi seperti tulisan-tulisan la ilaha illallah atau tulisan-tulisan Muhammadur Rasulullah. Biasanya tulisan-tulisan la ilaha illallah yang sering banyak itu. Nah, seperti itu. Nah, itu makam-makam Islam. Nah, itu. Next lagi, Mas. Ya, ini adalah pada masa peninggalan dari masa kolonial. Di sebelah kiri, nah, kayak seperti trapesium itu, nah, itu adalah disebut sebagai pillbox. Nah, ini kami ketemukan di sebelah pinggir pantai yang ada di Trenggalek, namanya Kecamatan Panggul. Ini adalah pillbox. Nah, pillbox ini adalah peninggalan pada masa zaman Jepang. Karena apa? Ini adalah fungsinya sebagai tempat pengintaian. Untuk mengintai siapa? Kedatangan musuh yang akan masuk di daerah tersebut, dan biasanya diletakkan di pinggir pantai atau di atas bukit atau di pinggir lereng-lereng bukit seperti itu. Selain itu kita kenal juga dengan gua-gua Jepang. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ada di sebelah kanan. Nah, itu adalah mungkin anak-anak sudah pernah ke situ. Nah, itu adalah bangunan yang ada di Tanjung Pinang juga. Nah, namanya adalah Rumah Sakit Angkatan Laut. Nah, seperti itu. Itu dulunya adalah benteng, anak-anak. Ya, dulunya adalah benteng, yang mana benteng-benteng tersebut karena pada masa lalu tidak dipakai, maka selanjutnya adalah sekarang dipergunakan untuk rumah sakit. Nah, seperti itu. Banyak sekali bangunan-bangunan pada masa kolonial yang diambil alihkan untuk bangunan pada masa sekarang, difungsikan untuk sekarang ini. Lanjut, Mas. Nah, ini adalah peninggalan pada masa pergerakan. Oh ya, saya mumpung ingat, biasanya untuk makam-makam nisan seperti yang ada di Troloyo di sebelah selatannya Ibu Kota Majapahit, itu ada semacam apa ya, tulisan-tulisan formula-formula dari penggalan ayat suci Quran juga. Nah, itu apa ya? Lupa lagi dah. Lanjut aja. Maklum, masa kemerdekaan di situ, kulun nafsin dha'iqatul maut. Nah, lupa, ingat saya. Nah, di situ pada masa kemerdekaan itu adalah kayak seperti tugu. Nah, di situ ada tugu pahlawan. Yang sebelah itu ada tugu pahlawan yang ada di Surabaya. Nah, tugu pahlawan untuk peringatan yaitu peringatan peristiwa 10 November yang ada di Surabaya tahun 45. Jadi pada saat itu Agustus Indonesia merdeka, terus kemudian pada bulan selanjutnya September tentara Inggris mulai berdatangan masuk di Indonesia lewat Surabaya, dan kemudian langsung dihantam sama orang-orang Surabaya. Terus kemudian ada di situ patung dari Jenderal Sudirman. Nah, itu patung Jenderal Sudirman itu yang ada di daerah Purworejo. Nah, terus kemudian itu adalah peristiwa dari pengibaran bendera Sang Merah Putih ketika proklamasi kemerdekaan yang ada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 5 Jakarta. Nah, itu rumah adalah rumah milik seorang Arab. Seorang Arab yang bermarga, siapa saya lupa itu, yang merupakan juga dzurriyyatun Nabi Muhammad SAW.
Jadi keturunan Nabi Muhammad di situ, rumahnya seorang habaib. Nah, itu. Terus kemudian itu ada teks proklamasi, terus kemudian itu ada bangunan-bangunan kuno, pusat perkotaannya ada di sebelah Bandung, dan berikutnya adalah upacara kemerdekaan 17 Agustus 45. Lanjut Mas Denny. Nah, berikutnya dari sekian banyak yang saya dapati tadi, dari sekian banyak tempat-tempat yang saya kunjungi, mulai dari Aceh, mulai dari Sabang, mulai dari Aceh Besar, mulai dari Banda Aceh sendiri, terus mulai dari Palangkaraya, mulai dari Bali, Nusa Tenggara Timur, dan seluruh Pulau Jawa, itu satu yang membuat saya tidak bisa melupakan. Yang tidak bisa melupakan adalah kompleks yang ada di Candi Penataran. Nah itu. Jadi kompleks yang ada di Candi Penataran itu banyak sekali. Di situ ada arca, di situ ada candi, di situ ada struktur bangunan, ada prasasti, ada patertaan, ada relief, ada umpak, ada sumur. Apa maknanya di situ? Anak-anak tahu bahwasanya di Candi Penataran itu dibangun bukan hanya sekitar 1 tahun, 2 tahun saja, tapi candi itu dibangun dengan rentang waktu adalah sekitar 250 tahun, anak-anak. 250 tahun. Jadi 250 tahun itu bukan waktu yang sangat singkat sekali, namun ada 2 abad setengah, yaitu dibangun di situ. Ada satu, kemudian dibangun lagi, pemerintahan raja selanjutnya dibangun lagi, pemerintahan selanjutnya dibangun lagi. Artinya apa? Artinya ada kontinuitas pembangunan yang ada di situ. Kontinuitas pembangunan untuk apa? Kebaikan umat pada saat itu, yaitu adalah sebagai tempat peribadatan. Dan itu Candi Penataran di dalam Negara Kertagama, itu Negara Kertagama itu adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Pu Prapanca, karena dia adalah mengikuti Raja Hayam Wuruk pergi ke luar kota. Nah, di situ dia tulis Candi Penataran itu adalah salah satu candi negara, candi yang penting pada masa kerajaan Majapahit pemerintahan Hayam Wuruk. Nah, seperti itu. Di situ banyak sekali. Kalau anak-anak lihat benda-benda yang ada di situ. Nah, foto yang ada di situ itu adalah sebuah foto batur candi. Batur candi itu adalah bagian pondasinya candi. Terus kemudian yang tinggi itu luas, itu adalah tempat disebut sebagai candi induk. Nah, bagian atapnya itu kan sudah hilang itu, bagian atapnya. Itu bertingkat 3, ada tingkat 1, 2, 3. Ya, jadi ada 1, selasar 1. Nah, 1 itu nah di sebelah atas itu puncaknya Pak Denny. Nah, itu ada 3. Nah, itu di situ sebenarnya. Terus ada 3 tingkat juga di situ. Ada 3 tingkat yang jadi atasnya Pak Denny. Nah, atasnya kita naik ke 1 ya. 1 di sini itu 1, terus kemudian 2, dan puncaknya itu ada yang dikasih tanda klik sama Pak Denny itu. Nah, itu adalah puncaknya. Oke, next slide. Nah, kalau kita di situ, nah dari berbagai macam bangunan-bangunan candi itu anak-anak yang ada di Candi Penataran itu, di situ ada nilai-nilai yang sangat luar biasa. Bukan hanya Penataran saja, tapi banyak candi yang lainnya seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Penataran. Kalau anak-anak pergi ke Jambi, nah, ke Muaro Jambi itu, saya pernah ke sana juga itu, di Muaro Jambi, itu ada Candi Muara Takus, terus kemudian ada di Pagar Alam, terus kemudian ada di Lahat, ada di Palembang sendiri. Nah, itu banyak sekali. Besok Oktober insya Allah saya ke Palembang, September. Nah, itu banyak sekali peninggalan-peninggalan. Artinya apa? Di situ dari bangunan-bangunan itu kita bisa berpikir, oh ternyata nenek moyang kita, orang-orang pada masa lalu itu sudah punya teknik yang sangat luar biasa. Ada punya cara yang sangat luar biasa untuk membangun sebuah candi. Jadi candi-candi besar itu bukan hanya dibangun oleh bukan manusia, tapi itu dibangun oleh manusia yang dia punya teknik yang sangat luar biasa, penghitungan yang matang sekali, sehingga candi bisa berdiri tegak. Nah, seperti itu. Apa di situ? Ternyata nenek moyang kita dari segi bangunan itu mereka telah mulai tahu tentang teknik ukur, ya kan? Setelah tahu teknik ukur, mereka tahu tentang ilmu arsitektur. Nah, candi itu dibangun bukan hanya langsung, oh ini dibangun ada batu kemudian disusun asal nyusun gitu, tidak.
tapi dia punya teknik khusus, ilmu khusus. Di situ ada patokannya. Patokannya adalah dalam sebuah kitab, yaitu Manasara Silpa Sastra. Nah, dalam Manasara Silpa Sastra itu dikenal dengan pembangunan-pembangunan candi. Mulai dari pemilihan tanah, mulai dari pembangunannya, mulai dari sebagainya, seperti itu. Terus membangun candi, apakah kita seperti membangun rumah? Ya, tidak. Ya, kalau kita bangun rumah, kita kan di situ ada semen, ada pasirnya. Lah kalau candi tidak ada pasir sama semen. Loh Pak, macam mana kalau kita mau melekatkan batu-batu itu? Nah, jadi kalau melekatkan batu itu punya teknik khusus, yaitu ada dua. Satu teknik spasi dan yang satu teknik rubber atau digosok. Teknik spasi itu ada teknik yang dipakai ketika ada bahannya adalah bahan batu. Kalau seperti anak-anak pernah mainan Lego-Lego ya. Nah, kalau Lego-Lego ya macam itu nah. Kalau Lego-Lego kan anak-anak langsung menancapkan. Nah, pembangunan candi dengan teknik spasi itu adalah macam kita menancapkan Lego-Lego itu. Nah, kemudian kalau teknik rubber itu adalah teknik yang bagaimana kita menggosoknya, digosok, terus kemudian di situ biasanya adalah bahannya bahan dari batu bata. Nah, seperti itu. Pak, kok lekat? Ya lekat. Nah, itu kalau pemahaman orang yang cerita yang beredar, pembangunan candi itu ada lemnya. Lemnya adalah apa? Lemnya adalah kalau kata-kata orang-orang itu putih telur. Nah, putih telur. Kalau lemnya itu adalah putih telur, kira-kira benar atau salah anak-anak? Nah, kan patut kita pertanyakan karena apa? Kalau itu lemnya berupa putih telur, berapa banyak ayam yang disuruh bertelur dan berapa banyak telur yang dipecahkan untuk mengelem candi itu? Nah, seperti itu ya. Jadi luar biasa. Nah, berapa banyak? Nah, bisa-bisa telur sehutan itu kan juga habis nanti. Ayam sehutan suruh bertelur semuanya kan masih kurang kalau pembangunan candi macam Borobudur. Nah, kayak gitu. Jadi itu anak-anak ya. Selain arsitektur punya landscape, tata kelola untuk ruang wilayahnya. Terus kemudian ada karya seni yang sangat luar biasa. Bagaimana kita tahu bahwasanya candi mulai dari atas sampai ke bawah, mulai dari bawah sampai ke atas, kanan, kiri, samping, itu penuh dengan hiasan-hiasan dan ukiran. Itu adalah siapa yang ngukir? Ya orang-orang, manusia-manusia seperti kita. Diukir dari atas ke bawah. Jadi ngukirnya itu bukan dari bawah ke atas, tapi atas dulu diukir, selesai terus kemudian langsung ke bawah. Karena kalau bawah dulu diukir, kemudian bawah selesai, bagus, terkena jatuhan batu dari atas. Batuan jatuh dari atas, kemudian mengenai bangunan yang sudah jadi tadi. Rusak nah semuanya, rugi nah semuanya ya. Jadi mulai dari atas dulu, ke bawah, ke bawah, ke bawah, selesai, jadi candinya. Terus kemudian religius, candi untuk kepentingan religius. Nah, yang keenam itu adalah kerjasama. Ya. Ada orang bangun candi sendiri? Kan tidak ada. Nah, bangun candi sendiri itu ada. Pak, orang bangun candi sendiri ada. Di mana? Di dongeng. Ya seperti itu. Ya kan? Di dongeng Roro Jonggrang itu orang bikin candi sendiri. Nah, candi semalam suntuk. Jumlahnya 1000. Nah, itu di Prambanan itu. Tapi kenyataannya kalau kita datang ke sana kita hitung berapa jumlahnya. Apakah 1000? Oh, tidak. Sekitar 400-an berapa. Nah, masa bangun candi semalam suntuk kan tidak selesai. Nah, pasti ada perhitungan khusus. Dan itulah orang pada masa dulu ada kerjasama. Kerjasama antara siapa? Satu, kerjasama dengan raja. Kedua, dengan arsiteknya, ketiga dengan pemahatnya, keempat dengan senimannya, keenam dengan para tukang-tukangnya, ketujuh dengan para kuli-kulinya seperti orang yang kuting bata, orang yang ini dan sebagainya. Nah, itu ada tingkatan-tingkatan sendiri, ada silpin, terus kemudian ada para stapaka, terus kemudian yang mahat para prasastinya juga ada golongan sendiri namanya citraleka. Jadi tidak semuanya orang bisa memahatkan, ada kerjasama semuanya bisa bersatu padu untuk bisa mewujudkan bangunan itu yang sangat besar sehingga bisa bertahan sampai sekarang. Nah, di Candi Penataran itu saya mendapati sebuah relief yang menurut saya luar biasa sekali dan mudah dimengerti adalah relief Ramayana. Relief Ramayana di situ tokoh sentralnya adalah Hanuman. Kita tahu bahwa Hanuman itu adalah tokoh pewayangan yang dia merupakan bentuknya kera, tapi mempunyai hati yang sangat luar biasa, bisa menumpas kejahatan. Nah, di situ di relief itu setelah pembacaan mulai Hanuman pergi ke Alengka bertemu dengan di taman
di Taman Langka, di Taman Kerajaan Lengka itu. Nah, kemudian di situ dia mendapati Sinta. Sinta, dia menyerahkan pesan dari Rama untuk memberikan cincin itu kepada Sinta, dan itulah bukti kesetiaan dari Rama kepada Sinta. Buktinya apa? Cincin. Dan cincin itu diberikan Hanoman ke Sinta dengan lewat sebuah pengorbanan yang sangat besar. Nah, itu menunjukkan apa? Hanoman adalah pribadi yang sopan santun, kemudian pribadi yang jujur, amanah, tanggung jawab, dan pantang menyerah. Dan semua relief-relief yang ada di penataran itu adalah semuanya itu terpacu kepada sebuah inti sari relief, yaitu sopan santun, jujur, amanah, tanggung jawab, pantang menyerah, dan nah, seperti itu. Di Petirtaan sendiri ada cerita-cerita fabel, di mana di situ ada cerita tentang bangau, yang bangau itu ingin sekali, dia iri kepada burung. Ya, kura-kura dia iri kepada burung. Kura-kura itu ngomong, "Hei burung, kau enak sekali berada di atas, bisa tahu segalanya. Ada tahu gunung, ada tahu kau tahu lautan, kau mengetahui yang ada di bawah, itu sangat kecil sekali. Nah, kalau saya pun hanya di sini, nah, bangau, saya hanya di sini, saya hanya tahunya cuma sekitar saya. Bisa nggak saya bisa nggak saya menjadi seperti kamu?" Nah, oleh karena itu bangau kemudian dia berkata kepada kura-kura, "Wahai kura-kura, kamu bisa seperti saya, asalkan satu syaratnya. Yang pertama, kamu tidak boleh berbicara. Dan yang kedua, syaratnya adalah ini ada kayu, tolong kamu gigit kayu ini hingga nanti kamu di atas tidak boleh berbicara." Nah, akhirnya kura-kura menggigit kayu itu, terus kemudian bangau membawa kayu itu ke atas. Nah, akhirnya karena kura-kura tersebut tidak jujur, tidak amanah, maka apa? Kura-kura tersebut berbicara. Dia kagum seperti ada di bawahnya. Wah, dan raumum. Wow, sangat takjublah kura-kura tersebut. Akhirnya apa? Kura-kura tersebut jatuh ke bawah. Gara-gara apa? Gara-gara dia tidak amanah. Nah, disuruh bangau kan tadi. Kura-kura jangan kamu berbicara ketika kamu ada di atas. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya apa? Kura-kura berbicara. Karena mulutnya terbuka, terlepaslah gigitannya, sehingga kura-kura tersebut jatuh. Nah, sehingga apa? Celaka. Nah, oleh karena itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Lanjut, Mas Dini. Oh iya teman-teman, tambahan informasi, relief itu mungkin yang belum tahu ya, relief itu adalah gambar yang ada di badan-badan candi. Kalau nggak salah seperti itu ya Pak Armaji ya, relief. Oh iya, iya betul. Relief itu ada terpahat di badan-badan candi. Nah, saya lupa ini untuk menuliskannya. Di situ ada nggak gambar relief? Nah, seperti itu. Ya, seperti itu Mas. Oh, ada bukunya nah di sana. Nah, itu. Nah, anak-anak, oleh karena itu kita akan ngomongin tentang pelestarian. Dari semua benda-benda peninggalan sejarah itu kita harus lestarikan. Termasuk ada perlindungan. Bagaimana kita upaya mencegah, menanggulangi kerusakan-kerusakan, kehancuran, kemusnahan. Itu adalah efektifnya adalah penyelamatan. Idealnya ketika orang masuk di sebuah candi, di sebuah bangunan cagar budaya, itu harus ditata. Ditata bagaimana? Diatur, tidak boleh banyak-banyak. Kalau banyak-banyak, bagaimana? Yang terjadi adalah banyak daripada komponen bangunan itu terkuat, sehingga kayak seperti rompal, cuwil, apa itu kalau di tempat Pak Denny namanya itu. Kalau itu Pak Denny. Koyak mungkin, koyak. Ya terkoyak nah. Ya, terkoyak. Sehingga yang terjadi adalah apa? Rusaklah semua bangunannya ya. Jadi seperti itu. Sehingga perlu adanya perlindungan. Pengamanan. Pengamanan dari mana? Mencegah supaya benda cagar budaya tersebut tidak dicuri, tidak diganggu. Nah, kalian asal tahu kalau benda cagar budaya itu mahalnya bukan main, anak-anak. Apa mungkin 1 juta, 2 juta? Oh tidak, puluhan juta bahkan ratusan juta. Nah itu harus diselamatkan. Loh, Mas,
Apa juga banyak yang dicuri di tempat Masnya? Iya, di tempat saya itu juga banyak sekali yang sudah hilang dicuri. Karena apa? Pengamanannya tidak terlalu baik. Pengamanannya tidak terlalu bagus. Nah itu. Terus kemudian ada pemeliharaan. Dijaga supaya dirawat, tidak rusak, supaya lestari. Nah kemudian ada ini zonasi. Ini penentuan batas-batas keruangan sesuai dengan kebutuhan. Terus kemudian penyelamatan. Dan jika perlu, ada namanya pemugaran. Pemugaran ini fungsinya apa? Apakah dipugar? Tidak. Pugar terus diruntuhkan? Tidak. Itu dikembalikan kondisi fisiknya sebagai benda cagar budaya. Nah, seperti itu. Sesuai dengan aslinya. Ketemunya itu ya itu saja disusun. Kalau tidak boleh ditambah-tambahi sehingga menjadi bentuk sempurna. Tidak boleh. Kalau sudah ada reruntuhan ya itu saja. Nah, itu. Lanjut Pak Denny. Nah, mengapa? Mengapa semuanya itu harus dilestarikan anak-anak? Mengapa harus dilestarikan? Karena itu adalah bukti otentik dari proses sejarah budaya dan peradaban manusia. Itu adalah bukti manusia itu beradab, mempunyai budaya, dan manusia mempunyai seluruh yang ada yang dipunyai manusia. Nah, yang kedua adalah apa? Pembentuk jati diri budaya bagi bangsa dan negara. Kita adalah sebagai negara yang besar, negara yang berkebudayaan besar. Banyak peninggalan budaya-budaya ini berada di negara kita. Jadi ini adalah bukan sekedar bangsa yang bangsa yang remeh. Tidak, kita adalah bangsa yang besar. Dan bangsa yang besar itu harus menghargai para pahlawan-pahlawannya. Kemudian apa? Benda-benda cagar budaya tersebut harus dilestarikan. Untuk apa? Kesejahteraan masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan daya pendapatan masyarakat. Biasanya digunakan untuk apa? Digunakan untuk aspek wisata. Nah, itu. Sehingga tujuan pelestarian ini dapat mencapai nilai manfaat, baik itu manfaat nilai ekonomi, maupun pilihan, maupun keberadaan, yaitu eksistensinya sebagai benda cagar budaya. Dari situ kita bisa tahu, kita bisa bangga. Oh, saya bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak boleh, kita tidak bangga sebagai bangsa Indonesia. Kita bangga harusnya sebagai bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat besar sekali. Nah, itu dilanjut Pak Denny. Ya, ini manfaat-manfaat pentingnya memperkuat jati diri, identitas, dan kebanggaan masyarakat, baik secara komunitas, perorangan, etnik, dan juga peningkatan harkat martabat melalui cagar budaya. Kalian tahu Italia? Kalian tahu Mesir? Kalian tahu mana ya? Thailand? Kalian tahu dimanapun di Eropa? Eropa itu kan bangunannya besar-besar, indah-indah. Mesir apalagi? Nah, Mesir ada piramid. Nah, orang tahu Mesir itu identik dengan satu piramid dan yang kedua adalah Sungai Nil. Nah, seperti itu. Nah, itu di Indonesia, orang tahu Indonesia dengan apa? Dengan cagar budaya ada di Indonesia. Harus kita lestarikan. Dan apa? Kita punya bangsa yang besar. Bangsa yang bukan hanya berdiri 1 tahun 2 tahun yang lalu, tapi bangsa kita sudah beratus-ratus ribuan tahun mendiami wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai sejarah panjang, mempunyai bentuk kebudayaan yang sangat besar, hasil budaya yang sangat luar biasa. Nah, seperti itu. Beda dengan bangsa-bangsa yang lain. Seperti itu. Lanjut, Mbak Denny. Nah, ternyata ini adalah terakhir, sudah selesai. Saya kembalikan kepada Pak Denny untuk kita atur acara selanjutnya. Gimana, anak-anak? Oke, terima kasih kepada Pak Harmaji dan yang sudah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali ya. Ternyata teman-teman di Indonesia itu ada banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah ya. Nah, sekarang seperti yang tadi Pak Denny dan Bu Indah, Bunda tadi ngomongnya, enggak ya? Yang Pak Denny katakan, yang ingin bertanya dipersilahkan. Nanti yang bertanya akan mendapatkan reward dari Bu Winda. Ya kan, udah bertanya dapat reward lagi. Ya, enak kan? Silakan acungkan tangannya, raise your hand-nya itu diaktifkan. Kemarin kan banyak tuh pertanyaan-pertanyaan pas Pak Denny ngajar yang tapi belum bisa Pak Denny jawab. Nah, sekarang boleh ditanyakan. Oke, silakan di unmute Nun. Boleh silakan Nun bertanya, Nun. Nah, silakan Nun, sudah bunyi. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kalau kan kenalkan nama kita dulu, Nun. negara kita kan Kenalkan nama dulu. Kenalkan nama. perkenalkan nama saya Non, Kelas. kelas 5. Nah, silakan pertanyaannya. Kan kemarin tuh ada penjajahan kan Pak dari luar negeri. Kita mendapatkan bendera kita itu sama bahasa Indonesia tuh gimana tuh Pak caranya? Oh iya. Cara untuk mendapatkan bendera merah putih Oke, terima kasih, sama Mak. bahasa Indonesia Pak. Maksudnya gini Pak Armaji, pertanyaannya Nun itu kok bisa ya kita sepakat bendera kita itu merah dan putih, terus bahasa kita itu bahasa Indonesia. Nah, gimana ceritanya itu? Monggo Pak Armaji langsung dijawab, mohon. Iya. Oh, langsung dijawab. Satu langsung dijawab ya? Ya, Oke. langsung dijawab saja. Oke, Ananda Nun, ini terima kasih sekali pertanyaan yang sangat luar biasa. Dan ini saya akan langsung jawab. Jadi begini, pertama, dulu kan Indonesia telah dijajah juga oleh bangsa asing ya. Jadi pada tahun 1511 orang di Indonesia kedatangan orang-orang Portugis. Nah, dari Portugis kemudian mereka juga akhirnya menduduki wilayah Malaka. Ya, Portugis sampai di Malaka, terus kemudian 15 berikutnya itu nyampe di Maluku, terus kemudian nyampe lah seluruh kepulauan Indonesia. Nah, tapi jauh sebelum itu Indonesia juga kedatangan dari orang-orang lain, misalnya dari India, dari Arab, dari Eropa, dari manapun juga. Nah, seperti itu. Sehingga yang terjadi apa? Di Indonesia itu sangat luar biasa. Luar biasa apa? Luar biasa peninggalan-peninggalan orang yang datang. Nah, artinya di sini apa? Di sini adalah Indonesia itu letaknya apa? Sangat strategis sekali. Ya kan? Di Indonesia itu adalah letaknya sangat strategis sekali. Indonesia letaknya sangat strategis sekali. Strategisnya apa? Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua dan dua samudra, ya. Ada benua yang satu, benua Australia. Indonesia terletak di antara dua benua, benua Australia dan benua Asia. Terletak di samudra, samudra Hindia dan samudra Pasifik. Nah, seperti itu. Apa artinya? Indonesia itu terletak di tempat strategis di mana orang kalau mau dari barat ke Cina kalau mau dia ke Eropa atau dia mau ke India itu pasti mau tidak mau lewatnya harus Indonesia. Nah, seperti itu, lewatnya harus mau tidak mau Indonesia. Nah, seperti itu, sehingga Aceh itu kalau kita bisa boleh bilang adalah sebagai pintu gerbang antara penghubung dunia barat dan dunia timur. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita membayangkan, kita tahu ya maknanya strategis itu seperti itu. Jadi maknanya adalah kita sebagai jalur pelayaran dunia. Nah, seperti itu. Lalu kemudian tentang bendera dan bahasa. Nah, karena di negara Indonesia itu yang lewat banyak merupakan daerah daerah perjalanan, jalur pelayaran, maka ketersinggungan kita dengan negara-negara lain dan budaya-budaya lain itu terbuka luas, ya kan? Nah, seperti itu. Sehingga yang terjadi apa? Di Indonesia kita kenal dengan adanya bahasa, yaitu bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu itu disebut juga sebagai bahasa lingua franca atau bahasa pergaulan. Nah, jadi karena pada saat itu Selat Malaka itu adalah sebagai selat yang sangat besar dan sangat ramai, kemudian mereka juga nyampe di Kalimantan, mereka juga nyampe di Jawa, mereka juga nyampe apapun juga, itu luar biasa banyak sekali. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah banyak orang yang pada saat itu ingin ketemu di Indonesia. Sehingga bahasa percampurannya banyak. Dan bahasa yang berkembang di Indonesia adalah bahasa Melayu. Oleh karena itu kita kenal sebagai bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia seperti sekarang ini. Nah, seperti itu. Baik, yang kedua, mengenai bendera. Bendera kita adalah bendera merah putih. Apakah bendera kita itu adalah bendera yang cukup kita karang gitu saja? Wah, berdiri kemudian benderanya apa ya? Benderanya merah putih aja lah. Seperti itu. Oh, enggak boys. Kalau merah putih, pink aja lah, pink. Bagaimana kalau pink? Bagaimana kalau hijau? Bagaimana? Enggak. Karena apa? Bendera merah putih, warna merah putih itu adalah bukan warna yang tiba-tiba terinspirasi gitu saja, enggak. Tapi warna merah putih itu adalah warna yang di situ merupakan prosesnya itu jauh sekali. Prosesnya banyak sekali.
Nah, prosesnya banyak sekali. Sehingga dalam penelitian Profesor Muhammad Yamin, itu Profesor Muhammad Yamin menulis bahwasanya bendera merah putih itu adalah bendera yang di situ terciptanya sudah 6.000 tahun yang lalu. Ya. Di dalam penelitiannya Profesor Muhammad Yamin, Profesor Muhammad Yamin itu telah merekonstruksi bahwasanya bendera merah putih itu adalah sudah ada semenjak 6.000 tahun yang lalu. Terus kemudian pada saat itu warna merah putih itu adalah warna populer di Indonesia. Warna yang sering digunakan di Indonesia. Nah, seperti itu. Mulai dari zaman prasejarah, kita sudah mulai mengenal warna merah. Kalau anak-anak pernah melihat, kalau anak-anak pernah pergi ke mana? Ke itu, ke apa? Gua-gua prasejarah. Itu gua prasejarah itu adalah gua yang di situ banyak sekali dituliskan atau dilukiskan apa ya, kayak seperti gambar-gambar itu. Dan melukiskan gambar-gambar itu adalah melukiskan warnanya itu semuanya merah. Tidak ada yang warna hitam, tidak ada yang warna, nah itu. Warnanya itu adalah rata-rata merah atau mungkin putih, nah seperti itu. Nah, kebanyakan di situ. Terus kemudian kalau kita pergi kepada masa kuno, di situ ada penyerangan dari kerajaan Kediri ke Singasari. Di situ juga dikenal dalam kitab Pararaton ada istilahnya Bang Lawan Putih. Nah, Bang Lawan Putih. Bang Lawan Putih itu adalah bang itu adalah merah, lawan itu adalah dengan, dan atau mungkin bisa dikatakan demikian putih. Jadi ada panji-panji yang berwarna merah dan putih. Nah, terus lagi ada lagi bentuk yang lain sehingga apa? Warna merah putih itu bukan hanya warna yang kemudian ditimbulkan begitu saja, tapi sudah ada sejak 6.000 tahun yang lalu. Dan kalau kita bisa mendengar, kalau kita bisa berpikir ke arah hati kita, ternyata merah putih itu bukan hanya merah yang berada di apa yang kita lihat, tidak. Tapi di dalam diri kita itu ada unsur warna merah dan putih. Ingat, di dalam diri kita ada unsur merah dan putih. Apa itu? Nah, yaitu di dalam diri kita ada namanya sel darah merah dan sel darah putih. Nah, leukosit, trombosit, dan leukosit seperti itu. Nah, itulah yang mendasari bagaimana warna merah dan putih itu adalah warna yang bukan hanya diatur, adalah warna yang tiba-tiba, oh ini aja enak, mudah dikenal. Tidak, tapi itu adalah warna yang sudah sekian ribu tahun berada di Indonesia dan sudah mendarah daging, dipergunakan orang dan menjadi bagian hidup masyarakat di Indonesia mulai dari zaman sekarang sampai zaman prasejarah dulu. Nah, itu jadi itu. Sehingga kita kenal bendera merah putih. Bendera berasal dari kata bahasa Portugis yang namanya bandeira. Nah, dari bandera terus kemudian berubah menjadi bendera yang kita serap dari bahasa Indonesia, kita serap ke dalam bahasa Indonesia, bendera merah putih adalah sebagai bendera kebangsaan kita. Jadi merah putih itu bukan hanya apa yang kita lihat, tapi merah putih itu ada pada diri kita, yaitu ada dalam dada kita, ada warna sel darah merah dan sel darah putih. Itulah merah putih, apa yang sudah kita lihat dan apa yang ada dalam diri kita sendiri, merah putih. Jadi itu Pak Den. Oke, bagus sekali jawabannya Pak Armaji. Jadi seperti itu Nun ya. Jadi jawaban singkatnya itu kenapa bahasa Indonesia? Karena dulu kan masuknya dari Malaka tuh. Malaka itu bahasanya bahasa Melayu. Nah, karena orang-orang pengen bahasa situ pakai bahasa Melayu, akhirnya tersebarlah di seluruh Indonesia seperti itu. Kenapa merah putih? Karena ternyata dari dulu nenek moyang kita itu sudah mengenal dua warna itu, merah dan putih. Akhirnya disepakatilah bendera kita merah dan putih. Oke, Nun. Itu. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi, boleh diacungkan tangannya. Raise your hand. Boleh, silakan. Kemarin kan ada yang mau bertanya juga tuh. Siapa ya? Faruk. Mana Faruk? Silakan Faruk jika ingin bertanya. Siapa lagi yang ingin bertanya? Falfa? Mau bertanya, Falfa? Iya, Falfa. Pak Denny aktifkan dulu itunya ya. Oke, silakan Falfa di unmute. Sudah bisa? Oke, silakan perkenalkan diri dan sebutkan pertanyaannya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam Adik. Perkenalkan, nama saya Falfa dari kelas 5 Samarinda. Saya mau bertanya, kan dulu belum ada Indonesia, cuma ada kerajaan-kerajaan kecil.
pas masuknya negara-negara asing itu kerajaan apa saja yang menantang negara asing yang datang ke Indonesia? Oke, itu saja Fafa. Oke, terima kasih Fafa, pertanyaannya cukup bagus. Jadi kan dulu belum ada Indonesia nih Pak Armuji. Nah, ada Portugis Ya. datang ke Indonesia, ke sinilah ke kawasan Nusantara. Nah, kerajaan apa itu yang menentang mereka itu? Jangan ke sinilah gitu. Atau gimana? Seperti itu mungkin pertanyaannya Fafa ya. Silakan Pak Armuji. Oke. Ya, baik. Pada masa dulu itu kita belum mengenal adanya Indonesia atau mungkin belum ada negara kesatuan Indonesia yang sedemikian besar ini. Nah, masih ada kerajaan kecil-kecil. Masih ada kerajaan kecil-kecil yang itu sifatnya adalah kedaerahan. Nah, apakah mereka itu semuanya menerima atau semuanya tidak menerima? Nah, seperti itu. Nah, kebanyakan anak-anak, kebanyakan seluruh kerajaan yang ada di Indonesia itu rata-rata adalah mereka menolak. Mereka menolak kehadiran bangsa asing karena apa? Mereka sudah sadar. Mereka sudah sadar bahwasanya kalau mereka bangsa asing itu pergi ke Indonesia, pergi datang ke tempat saya, maka yang terjadi adalah apa? Mereka pasti akan mengambil hak-hak yang ada pada tempat kami. Nah, seperti itu. Sehingga kalau kedatangannya itu adalah kedatangannya untuk berdagang saja, itu it's never mind, tidak masalah. Tidak masalah, no problem. Terus kemudian kalau mereka itu datang hanya untuk bersilaturahmi, ya tidak masalah. Tapi tiba-tiba belakangan masalah itu timbul, mereka itu datang bukan hanya datang saja, tapi datang dengan membawa beberapa macam perlengkapan tempur, perlengkapan perang, dan mereka siap untuk mengambil alih monopoli perdagangan yang ada di situ. Siap mengambil alih hak-hak kerajaan yang ada di situ. Nah, otomatis mereka akan melawan. Nah, perlawanan itu mempunyai kelemahan. Karena apa? Kelemahannya itu hanya dilawankan atau dijalankan per daerah saja, per kerajaan saja, per wilayah saja. Tapi bukan sifatnya adalah nasional. Oleh karena itu yang terjadi apa? Perlawanan tersebut dari kerajaan satu tersebut banyak mengalami kekalahan. Mudah dipatahkan oleh musuh. Ya, seperti itu. Baru pada tahun 1908 itu muncul sebuah organisasi namanya Budi Utomo. Nah, organisasi Budi Utomo itu adalah organisasi yang mengacu kepada yang namanya pergerakan. Mulai pergerakan dari sosial, budaya, kesehatan, dan sebagainya, pendidikan, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Sehingga dari Budi Utomo tersebut muncul semacam yang namanya keinginan untuk bisa berjuang lewat pergerakan. Dan berjuang lewat pergerakan itu, maka itu akan sangat mudah atau efektif untuk mencapai Indonesia merdeka. Sehingga yang terjadi dari pergerakan-pergerakan itu muncul yang namanya konsep nasionalisme. Konsep di mana bangsa kita adalah bangsa yang punya hak untuk merdeka. Nah, seperti itu. Nah, berapa banyak? Banyak sekali semua kerajaan-kerajaan rata-rata menentang. Nah, seperti kerajaan Aceh. Terus kemudian di situ Aceh kita kenal ada namanya siapa? Cut Nyak-Din. Ada kita kenal namanya Tengku Umar. Ada yang kita kenal namanya Laksamana Kemalahayati. Nah, itu Laksamana Kemalahayati itu adalah Laksamana wanita yang pertama di Indonesia yang dia berpangkat Laksamana, memimpin peperangan untuk mengusir penjajah, mengusir Portugis itu dari Aceh. Portugis dan Belanda dari Aceh itu semuanya diusir. Nah, itu Laksamana Kemalahayati. Kemudian kita berlanjut dari kerajaan-kerajaan yang ada di Jayakarta, Sunda Kelapa. Di Sunda itu kedatangan mereka otomatis juga ditolak. Nah, terus kemudian Mataram Islam, waktu pemerintahan Sultan Agung. Pemerintahan Sultan Agung, mereka menyerang ke Belanda, mereka menyerang Belanda di Batavia. Mereka berjalan dari Yogyakarta, ya, dari kota gede, itu berjalan kaki sampai menuju ke Batavia. Sebelum nyampe di Batavia, karena ada mata-mata musuh, lalu kemudian adalah gudang makanan mereka dibakar, ya kan? Gudang makanan mereka dibakar, sehingga apa? Mengalami kekalahan yang luar biasa waktu itu. Nah,
banyak sekali perjuangan-perjuangan yang digemborkan atau dilakukan oleh kerajaan-kerajaan yang ada di seluruh Indonesia. Mulai di Bali, di Kalimantan, di Kubu, di Sulawesi, di Maluku, itu semuanya menyerang Belanda semuanya. Jadi banyak sekali. Intinya adalah apa? Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan kita harus mempertahankan kemerdekaan sampai titik darah penghabisan. Ya, sampai titik darah penghabisan. Jadi seperti itu adik ya. Baik, terima kasih Pak Armaji. Jawabannya sangat bagus sekali. Jadi banyak ya Valva yang melawan, semua menentang ke sini. Kalau ada awalnya menerima karena berdagang, tapi lama-kelamaan dia monopoli, akhirnya ya ditentang, ya nggak terima lah, masa didatangi orang tamu tapi mau ngambil. Nah, ya ditentang. Oke. Selanjutnya yang bertanya Aileen, silakan Aileen. Pak Denny unmute, silakan di unmute dan perkenalkan diri, kemudian sebutkan pertanyaannya. Silakan Aileen. Assalamualaikum. Saya Aileen dari kelas 5 Banjarmasin. Pertanyaan saya adalah, Rumah Sakit Angkatan Laut itu kan dulu benteng. Kenapa sekarang diubah jadi Rumah Sakit Angkatan Laut? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, Rumah Sakit Angkatan Laut itu Pak Armaji kan di sini sekarang jadi rumah sakit tuh. Kenapa kok rumah sakit gitu? Seperti itu mungkin pertanyaannya. Silakan Pak Armaji. Oh ya, jadi begini. Itu adalah pengaruhnya ada pada pelestarian. Jadi begini adik. Sebuah bangunan cagar budaya di Indonesia itu kan dulu banyak sekali. Ada benteng, terus kemudian ada lagi kantor, ada lagi bekas keraton dan sebagainya dan sebagainya. Nah, untuk Rumah Sakit Angkatan Laut yang ada di Tanjung Pinang itu dulunya benteng, tapi sekarang kenapa berubah menjadi rumah sakit? Jadi itu adalah faktor untuk upaya melestarikan benda cagar budaya. Nah, kalau misalkan kita di situ kalau dunia benteng terus kemudian kita manfaatkan hanya benteng saja, itu kan tidak bagus. Nah, oleh karena itu dibangunlah rumah sakit supaya apa? Nilai pelestarian benda cagar budaya itu ada, dipergunakan, diperbaiki. Nah, sehingga apa? Tetap terjaga. Oleh karena itu pengalih fungsian dari objek lama ke objek yang baru atau kegunaan yang baru itu diperbolehkan dalam Undang-Undang Cagar Budaya. Misalkan ada, kalau adik-adik pergi ke Yogyakarta di 70 km itu ada kantor Bank Indonesia, ada kantor Pos, ada kantor BNI 46, ada kantor Kepresidenan, ada kantor banyak macam. Itu semuanya adalah bangunan-bangunan indis. Tapi karena bangunan-bangunan itu dulunya itu mempunyai arti yang sangat penting, maka harus dilestarikan. Dan proses pelestariannya itu adalah bisa diambil alih fungsi untuk kegiatan selanjutnya. Misalkan diubah menjadi bangunan Bank Indonesia, diubah menjadi bangunan kantor pos, bisa diubah menjadi bangunan BNI, atau diubah bangunan-bangunan yang lain. Jadi itu boleh sepanjang bangunan baru tidak didirikan. Nah, tapi kalau bangunan baru itu didirikan, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah itu sudah merubah undang-undang yang ada di daerah tersebut, undang-undang. Jadi seperti itu. Nah, jadi itu anak-anak. Jadi dulunya rumah sakit SL itu adalah yang di Tanjung Pinang itu adalah benteng dan sangat luar biasa sekali. Itu kan kalau anak-anak boleh melihat itu kan ada bunkernya juga untuk penyimpanannya, terus kemudian ada ruang-ruang pertemuan, pintu-pintunya yang masih sangat besar sekali, dan itu sehingga yang terjadi adalah apa? Yang terjadi itu adalah bangunan kuno, bangunan cagar budaya yang harus dilestarikan untuk nilainya tidak boleh hilang. Nilai tidak boleh hilang dan tetap dilestarikan sehingga apa? Orang pada masa sekarang bisa mengenal itu benteng untuk kegiatan sekarang menjadi rumah sakit. Dulunya adalah benteng. Oh, dulunya menyimpan cerita yang sangat besar sekali. Oh, dulunya ini. Oh, dulunya ini. Oh, dulunya ini. Nah, seperti itu. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah benteng itu tetap lestari lewat sebuah pengambil alian fungsi sebagai rumah sakit, tapi tetap lestari. Nah, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Armaji. Ada Pak Denny kasih tambahan ya teman-teman.
kalau teman-teman pernah ke Rumah Sakit Angkatan Laut, itu memang ada bangunan baru di depannya ya. Sekarang yang sudah megah, tapi itu tidak merubah bangunan lamanya. Kalau teman-teman masuk ke sana, ke dalam, ke bangsal-bangsalnya itu, ke kamar-kamarnya, itu bangunan lama. Pasti mikir gini, kok bangunan lama gini nggak diperbarui ya, terlihat serem ya, karena itu tadi, karena itu adalah merupakan cagar budaya, nggak boleh dirubah. Kalau dia mendirikan bangunan baru di depannya atau di tempat lain yang itu ya memang seperti itu, nggak boleh dirubah-rubah seperti itu ya teman-teman ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau mungkin tidak ada pertanyaan, masih ada waktu. Ini Pak Denny minta tolong Pak Harmaji berikan pertanyaan kepada teman-teman Pak Harmaji, singkat-singkat aja gitu. Nanti yang bisa silakan angkat tangan dan silakan menjawab, nanti akan ada reward dari Bu Winda. Boleh Pak Harmaji kasih pertanyaan apa gitu tentang sejarah, tentang materi yang tadi Pak Harmaji berikan. Oke, silakan. Oh ya, kepada adik-adik yang hari ini cerah ceria yang dirahmati oleh Allah, maka dari sini izinkan saya untuk menyampaikan satu pertanyaan kepada kamu semuanya. Silahkan dijawab hanya dengan satu kata saja. Nah, satu suku kata saja, tidak dengan kalimat. Nah, satu suku kata. Pertanyaannya adalah benda cagar budaya apa yang berasal dari batu atau lempengan tembaga yang di situ terdapat tulisan-tulisan atau memuat inskripsi yang menerangkan tentang kegunaan fungsi pada masa lalu. Jadi pertanyaannya mudah, saya ulangi lagi. Apa nama benda cagar budaya yang berasal dari batu atau tembaga yang di situ ada inskripsi atau tulisan-tulisan yang menerangkan kejadian-kejadian penganugerahan pada masa lalu. Silakan. Oke, silakan Iza, angkat tangan langsung. Iza, kenalkan diri dulu, Iza. Kemudian jawabannya. Assalamualaikum Pak, nama saya Iza, kelas 5 Banjarmasin. Jawabannya prasasti. Prasasti, apakah betul Pak Harmaji? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah prasasti. Barakallah, berarti menyimak tadi dari awal. Keren, luar biasa. Dicatat namanya ya Bu Winda, nanti dikasih sesuatu. Oke, mungkin bentuknya seperti yang ada di belakang saya itu. Nah, ini ya, bentuknya seperti di belakang ini. Nah, ini banyak sekali. Nah, dulu kelas 4 juga mereka dapat pelajaran itu Pak Harmaji. Kebetulan saya juga yang ngajar. Itu. Wih, keren. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Pak Denny nih. Ya, pertanyaan dari Pak Denny. Sebutkan salah satu contoh atau salah satu nama cagar budaya atau peninggalan pada masa prasejarah. Tadi kan ada banyak tuh. Nah, sebutkan satu saja. Oke, Aileen. Nggak ada lagi. Aileen, sebentar. Silakan di-unmute, Aileen. Salah satunya adalah Batu Dakon. Batu Dakon, oke, keren. Barakallah. Dicatat Bu Winda. Ada dari Bu Winda mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, karena waktunya sudah mau mendekati akhir, silakan kepada Pak Harmaji mungkin untuk menutup sesi ini dan memberikan pesan dan kesannya kepada teman-teman kecil kita. Silakan Pak Harmaji. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Denny. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika yang ada di SD The Green Camp di Ujung Pinang. Saya terima kasih telah diperkenankan untuk berbagi ilmu, mentransfer knowledge pada anak-anak semuanya tentang benda cagar budaya yang ada di seluruh Indonesia, dalam tanda kurung sebetulnya ada di tempat terteliti saya. Nah, itu sebagian sudah saya jelaskan tadi. Lalu kemudian
saya berharap semoga pertemuan ini adalah bukan hanya pertemuan yang hari ini saja, tidak, tapi kapanpun saya siap untuk bisa dipanggil untuk mengajar anak-anak semuanya. Karena pada diri saya ini saya senang sekali untuk bisa mengajar untuk transfer seperti ini. Saya di rumah punya komunitas, yaitu komunitas pegiat sejarah yang ada di sebuah kota saya. Nah, ini komunitas tersebut adalah juga bergerak di bidang pendidikan, yaitu pelestarian benda cagar budaya. Nah, seperti itu. Nah, jadi berkaitan dengan materi ini, apa yang kita bisa dapat? Yang bisa kita dapat adalah bagaimana kita proses untuk melestarikan benda cagar budaya yang ada di Indonesia ini harus kita perhatikan, harus kita laksanakan. Karena apa? Benda-benda cagar budaya, baik itu candi maupun apapun juga yang ada di seluruh Indonesia, baik itu berupa bangunan dari berbagai macam zaman, berbagai macam masa, itu mutlak harus kita lestarikan. Caranya macam-macam. Ada kita bikin pelestarian, bikin tulisan, ada bikin tulisan pentingnya untuk melestarikan benda cagar budaya. Kita bikin vlog untuk bisa bisa mengulas benda cagar budaya yang ada di situ, yang intinya nanti adalah upaya pelestariannya seperti itu harus seperti bagaimana. Terus kemudian banyak cara-cara yang lain untuk bisa upaya kita untuk melestarikan yang ada di benda cagar budaya di tempat kita, khususnya Tanjung Pinang. Nah, di daerah Tanjung Pinang ini benda cagar budayanya banyak sekali dan itu sangat menarik dan juga eksotik menurut saya. Di situ ada banyak yang harus kita lestarikan di situ. Ada rumah sakit, ada rumah sakit Angkatan Laut yang dulunya adalah sebuah benteng Pres Hendrik. Terus kemudian ada lagi juga di Pulau Penyengat, mungkin ada di Kerkhoff dan sebagainya, di pemakaman-pemakaman Belanda, atau mungkin juga ada penjara yang ada di Tanjung Pinang. Nah, penjara lama itu kan juga menurut list dari cagar budaya, list registrasi benda cagar budaya. Karena saya juga harus sebelum saya memberikan materi kan saya harus lihat listnya dulu. Oh, benda TV yang ada di Tanjung Pinang itu apa saja. Nah, itu saya cari ini. Nah, itu semuanya banyak sekali. Di Tanjung Pinang itu kalau tak salah macam 42 benda cagar budaya yang sudah dilindungi undang-undang, ditetapkan menjadi benda cagar budaya. Oleh karena itu anak-anak kita harus bersama-sama melestarikan. Karena apa? Demi jati diri bangsa kita, demi identitas bangsa kita. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia, sebuah bangsa yang sangat besar sekali dengan berbagai macam adat kebudayaan. Keberagaman yang ada di Indonesia ini bukan hanya sebuah malapetaka, tidak, tapi keberagaman yang ada di Indonesia ini adalah semacam rahmat, ya. Rahmat bagi kita semuanya, karena berbagai macam keberagaman ini akan membuat kita bisa menjadi bijaksana. Yang kedua, anak-anak silakan untuk mencari ilmu yang sangat banyak. Mencari ilmu yang sangat banyak, karena mencari ilmu itu adalah perintah dari Allah, dan juga hadis Nabi juga sudah mengemukakan seperti itu. Wajib untuk fungsinya mencari ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi. Setiap orang itu kalau mau mulia di dunia dia harus punya ilmu, mulia di akhirat juga harus punya ilmu. Jadi setidaknya itu. Oleh karena itu kalian harus bisa mencari ilmu. Nah, kalau sudah punya ilmu yang banyak bagaimana? Kalau sudah punya ilmu yang banyak, kalian harus menjadi orang yang bijaksana. Setiap orang yang punya pengetahuan yang luas dan pemahaman yang mendalam, dia akan menjadi orang yang bijaksana. Otomatis saya berharap kepada kamu semuanya, kamu harus menjadi orang yang bijaksana. Berikutnya adalah kejadian atau peristiwa masa lalu itu kita tidak bisa dan tidak boleh meninggalkan. Tidak boleh kita tinggalkan. Kita lupakan masa lalu, tidak boleh. Karena apa? Di masa lalulah itu kita berkaca, di masa lalulah itu kita belajar. Setiap orang dalam mengambil keputusan pasti dia mau tidak mau menoleh ke masa lalu. Jadi seperti itu. Masa lalu adalah sebagai pembelajaran kita, karena dari masa lalu kita bisa menapaki masa kini dan yang masa akan mendatang. Ingat, ketika kita berada di dalam mobil, kaca mobil itu yang di depan kita adalah lebih besar. Tapi kita juga dilengkapi kaca spion. Spion itu adalah kacanya kecil. Karena apa? Maknanya apa? Maknanya adalah sekalipun kita menatap kaca yang besar, yaitu berupa masa depan, tapi kita tidak boleh untuk melupakan masa lalu
yang ada di dalam spion itu. Artinya kita harus menoleh spion, gitu, ke belakang, menoleh ke belakang, menoleh ke belakang. Jadi jangan ke arah depan terus tanpa menoleh ke depan. Bagaimana kalau kita tidak akan menoleh ke belakang kalau nyetir mobil? Ya nabrak, ya kan? Kita mau menyelip ke arah kanan karena kita tidak menoleh spion, maka yang terjadi adalah tabrakan, bersenggolan. Sehingga itu, ingat ada pepatah, keledai yang dungu tidak akan jatuh di lubang yang sama. Oleh karena itu kita manusia tidak boleh meninggalkan masa lalu, karena masa lalu adalah masa di mana pembelajaran kita real untuk kita laksanakan. Nah, sama halnya seperti itu. Itu anak-anak yang dapat saya sampaikan. Pak Denny, monggo. Baik, terima kasih Pak Harmaji. Jadi Pak Denny tambahkan sedikit. Jadi teman-teman, kita memang perlu belajar sejarah. Kita ambil baiknya, kita tinggalkan buruknya. Ya, bahkan di Al-Qur'an sendiri banyak sekali cerita-cerita sejarah, teman-teman. Baik cerita-cerita para nabi maupun cerita seseorang yang jahat seperti Abu Lahab. Itu juga diceritakan di dalam Al-Qur'an untuk kita jadikan contoh, untuk kita jadikan pegangan supaya tidak kita tiru. Janganlah kamu seperti Abu Lahab. Nah, begitu juga cerita-cerita di Indonesia, sejarah-sejarah Indonesia, yang buruk kita tinggalkan, yang baik seperti kerjasama tadi, sopan santun, kita tiru, kita terapkan ke diri kita untuk kita menata masa depan kita. Kalau nenek moyang saja kita bisa, kenapa kita tidak? Seperti itu ya teman-teman. Baik, Pak Denny ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia dari jam 10, bahkan ada yang kurang sampai jam menjelang zuhur ini, jam 11.54. Kami juga mewakili SD Islam The Green Camp mengucapkan terima kasih kepada Bapak Harmaji sudah memberikan waktunya kepada teman-teman kecil kita. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga Pak Harmaji di sana diberikan kebahagiaan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf kami tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih, tapi nanti akan ada sedikit cenderamata yang akan kita kirimkan. Jadi habis ini kami minta alamat rumahnya ya Pak Harmaji ya. Seperti itu. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih sekali lagi kepada teman-teman. Terima kasih kepada Pak Harmaji. Terima kasih kepada semuanya. Ucapkan apa teman-teman kepada Pak Harmaji? Saya mute all. Terima kasih Pak Harmaji. Oke. Terima kasih. Sama-sama semuanya, sehat selalu ya. Iya. Sehat selalu semuanya. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Harmaji. Pak Denny tutup dengan doa. Kita tutup bersama-sama dengan doa penutup majelis. 1, 2, 3. Dimanakah? Pak Denny tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman, nanti ada rekamannya juga dan ada penugasannya juga. Tapi nanti di YouTube. Oke. YouTube. Ya seperti biasa. Oke.